ngeprank itu. Udah mulai ya. Ya, bismillah. Ya, mulai dari ini ya. Langsung dari jawaban bagus aja ya. Iya. Kan sudah menjawab di situ fungsi ada definisi fungsi kontraktif. Ya. Terus dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa fungsi kontraktif adalah fungsi yang memusatkan hasil pemetaannya ke satu nilai. Ya. Terus hal tersebut juga berarti bahwa fungsi kontraktif juga memiliki satu titik tetap, gitu ya, yang bagus tulis. Nah, sebenarnya apa yang bagus maksud dengan memusatkan hasil pemetaannya ke suatu nilai? Itu maksudnya apa? Memusatkan hasil pemetaannya ke satu nilai. Memusatkan hasil pemetaannya ke suatu nilai. Agak keras sedikit. Ya. Jadi kalau dari definisinya ini, dari definisi fungsi kontraktif ini kan berarti kan nanti kalau kita ambil XY gitu, suatu XY gitu aja lah, dua nilai. Boleh digambar? Iya, kalau digambar boleh. Berarti ini kan berarti XY punya jarak gitu ya. Ini kan berarti jaraknya XY. Iya. Nah, nanti jarak pemetaannya itu akan lebih dekat daripada ininya, apa namanya? Jarak petanya. Iya, jarak petanya lebih dekat daripada jarak yang dipetakan. Karena C-nya ini kurang dari 1. Iya. Ya, jadi itu ya, yang maksud memusatkan itu gitu. Iya. Jadi jarak dari, kalau punya dua titik, jarak petanya nanti itu akan lebih dekat daripada kecil jarak, ya, daripada jarak dua titik. Itu maksudnya memusatkan itu. Iya. Itu untuk semua XY, setiap pasangan gitu ya, untuk setiap pasangan berarti. Pasangan, iya. Iya. Berarti untuk setiap pasangan X, Y ya. Terus kenapa itu berarti ya? Kan karena itu ya, bagus mengatakan Dia hal tersebut titik juga berarti bahwa fungsi kontraktif memiliki satu titik tetap gitu ya. Titik tetap itu apa? Titik tetap itu artinya berarti kalau ada suatu titik yang dipetakan ke dirinya sendiri oleh fungsinya gitu. Oh, ada satu titik yang dipetakan ke dirinya sendiri. Kalau pakai ini bisa buat definisi formalnya titik definisi tetap formal, ini gimana? X adalah ya berarti gimana ya? Ya ini misalkan udah diberikan F itu dari R ke R dulu lah, atau enggak R ya nggak masalah, yang penting ya fungsi itu. Terus X ini adalah anggota dari domainnya, adalah titik tetap dari F jika Fx sama dengan X gitu. Untuk semua anggota domain. Ya, dia bilang misal gitu ya, itu maksudnya semua ya. Oh, bukan untuk semua berarti, sebentar. Coba. Oh iya, berarti bukan untuk semua sebenarnya. Cuma ya kalau X adalah titik tetap, berarti dia itu dipetakan ke dirinya sendiri. X dikatakan titik Jadi tetap. X0 atau X0 misalnya mungkin Ini berarti barang yang nggak harus R ya? Nggak harus domain R, ya, ya, pokoknya. X anggota domain F. DF. Iya, X0 anggota DF dikatakan titik tetap dari F jika Fx sama Fx0 sama dengan Fx gitu. Fx0 sama dengan X0. X0 ya. Bisa ditulis lagi nggak dia? Nah, bisa. Ya. X 0 anggota DF.
Oke. Terus tadi kan ada pernyataan ya. Kalau dia kontraktif karena dia memusatkan tadi ya. Iya. Terus Bagus melihat bahwa itu mestinya dia memiliki satu titik tetap. Bisa dijelaskan nggak Kenapa satu titik tetap ya? Mm-mm. Kalau misal ada dua dulu itu, Mm-mm. kalau misal ada dua titik tetap, Mm-mm. berarti kan nanti jadinya gini. Kalau misal x0 itu x0 dan y0 itu titik tetap, Mm-mm. Andai ya X0. misal Mm-mm. x0 dan y0 itu titik tetap dari f. Mm-mm. Berarti kan nanti karena dia kalau misal dia tadi kan udah diketahui bahwa f kontraktif Iya. dulu, baru habis itu dia misal ada dua titik tetap gitu kan. Berarti Dan nanti F kontraktif gitu ya, misal F kontraktif. misal x0 ada titik tetap dari f dan f tadi kontraktif kan ya kan. Berarti f x0 min f y0 itu akan sama dengan x0 min y0. Mm-mm. Berarti ini nanti c-nya sama dengan 1. Oh gitu. Berarti c-nya kan bukan di sini. Ini c ya. C-nya tidak di C-nya kan harusnya kurang dari 1 kalau dia kontraktif Iya. kan. Nah, ini malah 1 itu. C-nya 1. Berarti dia tidak kontraktif gitu. Kalau kontraktif berarti apa tadi? C-nya 1. Jika terdapat C Yang kurang dari ini. 1. Ini kamu malah ketemu kalau dia punya Dua titik tetap. dua titik tetap, ternyata itu C-nya Sama dengan 1. 1. Dia Ya. kontradiksi dengan Dia kontraktif tadi. tadi. Jadi nggak mungkin fungsi kontraktif itu punya Dua titik tetap. dua titik tetap. Oke, jadi dia pasti punya satu titik Tetap saja. tetap. Terus di ininya kemudian ada tulisan bagus ya, coba periksa titik tetap dari F. Jadi mau coba lihat titik tetap dari F. Iya. F-nya yang tadi. Misalkan ini dari pengertian titik tetap dan fungsinya tadi itu apa? X per 2 tambah sin X. X per 2 tambah sin X ya. Iya. X per 2 tambah sin X. Jadi kalau dia titik tetap itu ditulis di sini ya, F kalau A titik tetap maka FA sama dengan A gitu Yeah. ya. Sin A sama dengan A per 2. Terus ada ilustrasi, ada gambar, itu maksudnya apa itu? Iya, karena kalau saya itu niatnya karena kenapa digambar, karena susah buat nyari akar-akarnya. Kalau misal kita nyarinya itu A per 2 tambah sin A sama dengan 0 gitu kan. Jadi, sama dengan A sama dengan A tadi, FA kan tadi. Mau cari A yang memenuhi itu susah Iya. gitu. Kamu coba buat, jadi bagus coba buat Iya, berarti kayak ada grafik grafik F, ya jangan grafik sin berarti ya, GX sama dengan sin X sama HX sama dengan X per 2. Berarti mencari titik potongnya grafik G sama H tadi. Oke. Terus dari gambar itu Ya, mestinya gitu ya, ada di ilustrasi 3 mestinya ada 3 titik tetapnya gitu ya. Ya, 3 akar dari ini, Ada 3 akar dari persamaannya tadi berarti 3 titik tetapnya. Karena tadi kan kalau dia apa namanya, Kontraktif. kalau kontraktif 1. Iya. Ternyata kalau dari ini, dari ilustrasi ini ya ada 3 itu ya. Iya, ada 3 titik. Tetapnya ada 3. Iya. Jadi terus Berarti dugaannya membuat dugaan F bahwa yang sama Fx sama dengan X per 2 plus sin X itu bukan fungsi kontraktif begitu. ya, oke, jadi ini tadi 3 titik tetap itu titik potongnya tadi itu Iya. ya ada 3 titik potong tadi ya. Oke ya. Jadi terus menduga bahwa F tidak kontraktif. Terus itu dugaannya ya. Ya. F tidak kontraktif. Terus
akan ditunjukkan F tidak kontraktif dengan menunjukkan bahwa untuk setiap C di mana C-nya di antara 01 terdapat X0 Y0 di R sehingga memenuhi itu ya, tidak kontraktif berarti itu ya. Ya. Fx min Fy-nya lebih besar. Y0-nya Ya. lebih besar dari C X0 Min Y0. Ya itu dibuat gitu ya. Apa dirubah jadi bentuk yang di itu jadi Fx0 kurang Fx0 dibagi mutlak X0 Y0 lebih besar dari C. Karena saya lihatnya, saya lebih familiar dengan arti dari itu Bu, mutlak Fx0 min Fy0 per mutlak X0 min Y0 itu. Bentuk itu mengingatkan pada apa? Sebenarnya gradien garis kan, gradien garis sekan. Garis Sekan yang melalui titik garis X0. sekan itu apa? Kalau digambar aja ya Bu, kalau misalnya ada suatu grafik fungsi bentuknya seperti ini, ini X0, ini Fx0, kemudian ini misal Y0, Fy0, artinya garis yang melalui titik ini aja gitu, dua titik ini gitu. Garis yang melalui dua titik pada Fungsi. fungsinya, pada grafik fungsinya ya, Ya. pada grafik fungsinya itu garis sekan. Ya. Oke. Terus lebih familiar lagi juga dengan kalau jarak X0 sama Y0 nya semakin dekat itu nanti jadi apa, turunan itu kan. Turunan di mana? Turunan di semakin dekat ya, kalau mendekatinya ke X0 ya berarti turunan di X0. Oh gitu ya, berarti kalau mendekati ke Y0, X0 berarti yang kita lihat itu kalau Y0 nya Y0 yang itu mendekati X0, maka itu pada akhirnya mendekati apa? Garis singgung. Iya, gradien garis singgung. Gambarnya itu ketemu garis singgung, tapi Fx0 Y0 bagi X0 Y0 nya itu menjadi lebih dekat ke gradien garis singgungnya, gitu maksudnya. Iya, gitu. Gradien garis singgungnya. Dan menurut Bagus itu ada kaitannya dengan turunan kan ya. Karena turunan di X0 itu apa Gus? Turunan di X0 di titik X0. Di titik X0. Dari fungsinya ini tadi. Enggak, kalau kita punya sembarang fungsi Oh, secara itu umum. turunan di titik X0 itu apa? Limit ya kalau ini berarti Y0 mendekati yang bergerak berarti Y mendekati X0 gitu Iya. aja. Y mendekati X0, Limit Y mendekati X0. atau X mendekati X0 gitu. Oh iya. Enggak secara umum kan, F-nya secara Oh kalau Fx secara Fx umum ya, berarti ini ya. X X mendekati X0 dari F X min Fx0 per X min X0. itu apa itu? Limit itu apa? Ini turunannya. Turunan dari F di X0, F aksen X0 ya, gitu. turunan dari F di X0. X0 ya. Jadi nilai fungsi turunan di Nilai turunan fungsinya di titik X0. X0 ya. Jadi X0. Oke. Terus kalau dapat diturunkan artinya kan nilai fungsi turunannya sama dapat diturunkan itu beda tuh ya. Kalau beda. dapat diturunkan berarti Dapat diturunkan di X0 berarti dapat diturunkan di X0. Berarti kalau dengan nilai limit itu gimana? Nilai limitnya ada ya? Lah ya gitu toh, Iya. dapat diturunkan di X0 berarti nilai limit Limitnya ini itu ada. ada. Artinya fungsi turunannya terdefinisi di X0 Iya. gitu ya. Aksen X0 nya ada. Oke.
Itu ya maksudnya. Terus kaitannya sama ini tadi ada nggak? Yang di atas tadi. Kaitannya dengan yang Yang mau titik- membuktikan. titik tetap tadi. Oh, titik tetap tadi. Ada kaitannya nggak? Titik tetap itu cuma tak buat nyari itu sebenarnya itu. Tak buat menduga tadi. Tapi itu nggak dipakai untuk membuktikan. Membuktikan. Nah, ide itu tidak memberikan apa? Itu tidak menjadi ide untuk membuktikan. Oh, maksudnya membuktikan di titik tersebut nanti mau Nggak tahu, untuk membuktikan bahwa fungsinya bahwa kontraktif atau fungsinya, tidak. kontraktif atau tidak, ya ada kaitannya nggak dengan melihat turunan dengan titik tetap tadi. Seingat saya nggak pakai itu. Nggak pakai. Atau mungkin kalau kita coba lagi, mungkin saya ingat lagi nanti. Saya lupa, saya pakai itu atau tidak. Yang jelas urutannya kalau mau membuktikan dia kontraktif atau tidak kan mencari nilai bahwa ada X0 Y0 yang tadi yang Jadi, menyebabkan ketika membuktikan bahwa dia tidak kontraktif, itu bagus cenderung menggunakan definisi formal ya. Iya. Ya nggak apa-apa. Ya, memang begitu mikirnya ya nggak apa-apa. Jadi ketika membuktikan dia tidak kontraktif, Iya. itu yang teringat definisi formalnya gitu Iya. kan ya. Dan ini turunan gitu tadi Iya. ya, melihat ini turunan. Tapi nggak memanggil intuisi tadi ya, intuisi yang dibangun titik di tetap awal. tadi ya. Yang ini tadi untuk padahal ya. mengatakan dia tidak kontraktif gitu ya. Iya, Bu. Ya nggak apa-apa. Sebenarnya nggak pakai itu kayak, nggak pakai itu kayak. Nggak apa-apa. Jadi gitu ya. Iya. Oke. Terus nyari turunan ya. Iya. Cari turunan dari, terus dihitung ya. Dicari turunan dari fx sama dengan apa tadi? Turunan fx-nya yang lebih besar dari 1. Tambah sin x gitu ya. Ya, turunan dari fx yang lebih besar dari 1 gitu. Kenapa? Karena kan kita mau nyari c yang lebih besar dari 1 tadi gitu. Jadi tapi dia tidak kontraktif tadi gimana? Oh, tadi itu kalau untuk F semua tidak c. kontraktif artinya apa? F tidak kontraktif itu kalau untuk semua c yang kurang dari 1 di antara 0 sampai 1 sehingga fx min fy terdapat x0, ya terdapat untuk setiap c. Untuk setiap c itu saya tulis saja ya. Ya, F tidak kontraktif kan? Untuk seperti berarti F tidak kontraktif jika untuk setiap c di mana 0 kurang dari sama dengan c kurang dari 1 terdapat x0, y0 yang kita dengan f tadi sehingga mutlak fx0 min fy0 itu lebih besar daripada c dikali mutlak x0 min y0. Oke. Terus Begitu. terus yang dilakukan tadi ini ada kalimat. Terus yang saya lakukan tadi kan ini c-nya kan kurang dari 1. Biar untuk semua c nanti bisa berlaku seperti ini, berarti saya tinggal lihatnya ini aja Bu, fx0 min fy0 minta bagi ini
X0 min Y0. Ini kan niatnya lebih besar dari C. Iya. Nah, lebih besar dari untuk setiap C yang kita ambil, padahal semua C-nya itu di sini. Berarti mending saya nyari yang ininya satu aja lebih besar dari Lebih satu besar dari gitu. satu. Jadi nanti untuk setiap C-nya pasti ini lebih besar dari C gitu. Iya. Oke. Ya, jadi ngelihat itu kayak ngelihat gradiennya ya, lebih dari satu gitu. Iya tadi. Nah, kalau di pekerjaan saya lebih Gradien enaknya sekannya tadi tuh. Gradien sekannya tadi. Ya, Kalau- tapi terus mengaitkannya dengan turunan. turunannya, gitu. nyarinya Oke. lewat turunan tadi. Karena itu kalau X0 mendekati 0 itu seperti kita melihat turunan di X0 gitu ya. Iya. Di Y0. Ya terserah itu mau di sebenarnya X0 di Y0 gitu ya. X0 kurang modulus nilai mutlak X0 Y0 nya mendekati 0 tuh mau lihat turunan di entah di X0 atau di Y0 gitu ya. Iya. Oke. Kemudian kalau ini terus nyari turunan dari fungsi X-nya ya. Fungsi F-nya ya. Iya, nyari turunan fungsi F-nya. Turunannya itu 1 Per 2 tambah cos tambah X cos lebih X. dari 1 itu Ya. tadi alasannya kenapa lebih dari 1 tadi Ya. ya. Kemudian itu berarti cos X-nya cos X-nya lebih dari setengah cos pi per 6 ya. Cos X-nya lebih dari cos pi per 6. Ya. Oke. Terus ada ilustrasi di sampingnya itu maksudnya apa? Ilustrasi di sampingnya sih. Mm-mm. Ilustrasi di sampingnya itu itu ya berarti mencari kan tadi kan cos X lebih besar ya tadi lebih besar dari cos Pi per 6. pi per 6. Ilustrasinya itu ada garis bilangan, ada ya. titik pi per 6, pi per 6. Yaitu mencari X sehingga nilai cos X-nya nanti lebih besar dari ini gitu. Lebih besar dari cos pi per 6. Itu kan berarti apa? X kalau di persamaan trigonometri dulu X ini penyelesaiannya kan X sama dengan penyelesaian kalau ini persamaan itu X nya sama dengan pi per 6 sama X nya sama dengan min pi per 6 di min ya gini aja berarti plus K 2pi 2 kali. iya. Oke. Ini penyelesaiannya. Nah saya karena nggak perlu Kalau sama ya, kalau cos X Ya, sama kalau- dengan Nah, kalau cos sama dengan, pi per kalau 6. persamaan nanti. Maksudnya kalau dia cos Kalau X ini sama bersama dengan ya. cos pi per 6, maka X-nya sama dengan pi pi per per 6 6 tambah 2 2 kali kali. atau min pi Terus per 6 plus 2 kali. Nah terus ya saya ambilnya karena di kontraktif tadi cuma butuh 2 titik. Saya ambil 2 titik aja yang paling mudah dilihat aja gitu, paling mudah buat saya gitu. Itu nanti di min pi sama min pi per 6 sama pi per 6 sama pi per 6. Itu ada apa di arsir itu? Nah di arsir itu maksudnya apa? Nah ini yang di arsir itu maksudnya nyari yang nilainya kan ini lebih besar ya. Berarti nilai yang lebih besar di mana gitu, nilai cos X yang lebih besar dari ini di mana gitu. Jadi yang di situ ya. Iya yang di sini gitu. Ya. Caranya mungkin ya kalau dulu sih gampangnya gimana dicari ini kalau misal 0 gitu ya 0. Ini kan berarti nanti jawabannya cos 0 itu titik di ya situ. gitu. Ini 1 lebih besar dari siapa ini tadi? Setengah ya tadi ya. Oh Nah, iya. berarti gini. Maksudnya ini gitu. Itu X yang memenuhi pertidaksamaan itu menurut di situ Ya. gitu ya. Artinya titik-titik di sini nanti itu kalau kita ambil kemungkinan ini saya belum yakin juga sebenarnya. Nanti kalau ambil 2 titik di sini nanti apa namanya? Ini gradien garis sekan tadi. Gradien garis sekannya tadi lebih besar dari 1 gitu. Oh, kemungkinan gitu. Ya. Oke. Terus
mudah ya berarti ya milih. Nah tapi terus pada saat membuktikan, ini ada buktinya sudah ditulis Iya. ya, itu titiknya memang dipilih x0 nya min pi per 6, y0 nya pi per 6 gitu ya. Iya. Nah dari situ tadi kan ya kayak mikirnya. Oke. Nah, sudah tinggal dimasukkan berarti itu. Iya. Ketemu dia lebih besar dari Satu. 1, pasti itu akan lebih besar dari semua C yang Yang terletak di situ toh. 0 sampai Di 1. 0 sampai 1 1. kan. Jadi dia bukan fungsi Kontraktif. kontraktif. Ya, jadi sudah ya, Sudah. selesai ya, mulai dari bagaimana ininya bagaimana Dugaannya dibuat. terus bagaimana membuktikannya. Iya. Tapi tadi saya nggak lihat gitu ya hubungan antara bagaimana dugaan dibuat tadi ya dengan titik tetap tadi gitu ya. Iya. Itu di pembuktiannya. Karena di pembuktiannya itu sepertinya Tidak. lebih mengeksplorasi definisi Iya. formalnya ya, bentuk Iya. formalnya yang dieksplorasi kan, dari pengertian kontraktif itu tidak kontraktif gitu kan. Atau mungkin karena ini, karena saya mungkin kan tadi kan nyari titik tetapnya itu kan susah tadi ya Bu. Terus kalau mau dibawa ke sini tadi ke berarti apa? Ke negasi dari definisinya ini, padahal nyari titiknya itu kan susah. Padahal kita harus mencari x0 sama y0 sehingga memenuhi ini tadi. Jadi nggak pakai ini gitu ya. Kenapa tadi nggak pakai titik tetap gitu ya? Karena cari titik tetapnya itu tadi saya kesusahan gitu. Gitu ya. Gitu ya sih. Iya, kalau tidak kontraktif kan berarti ini idenya sebenarnya Cari dua titik cari tetapnya. dua, cari dua. Tetapnya. Ternyata ada dua titik tetapnya. Iya, gitu gitu. ya. Tapi memang kayaknya nggak kepikiran tuh. Nggak kepikiran mengaitkan ini Iya. dengan buktinya, nggak kepikiran kemarin. Nggak apa-apa. Ini. Ya sudah. Ini jam berapa? Ini saya terus nih. Ya, jam 9. Saya terus pertanyaan yang kedua. Ya. Tapi di tugas yang kedua itu sebetulnya belum ada bukti. Iya. Iya ya. Buktinya belum selesai. Belum selesai. Coba sekarang. Kalian dulu soalnya enggak? Iya, ini nyalain dulu. Bentar. Lihat ini aja ya. Soalnya pelan-pelan ke kamera. Iya ya. Coba. Loh, ini kok malah kameranya ke sini gitu. Yang Tadi direkam gitu siapa? posisinya. Kan suara bagus nggak tuh berarti? Nggak kerekam tuh. Matiinnya mana ini? Ini tinggal dipencet. Ini. Ini.